Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terutama kepada Bapak M. Rizky Wiryawan, SIPMT, kemudian rekan saya, Saudari Silpa Wardatu Sania, yang telah berkesempatan hadir di episode eksklusif pada podcast DPM Mengobrol kali ini. Nah, pada episode ini juga kebetulan saya mendapat undangan khusus nih dari divisi media untuk menjadi host perbincangan antara Ketua Umum dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Katanya seperti itu ya. Betul, tak lupa juga ditemani oleh host andalan kita nih, ada Teh Silpa ya. Iya, nah, betul. mungkin pada episode kali ini akan kita ulik bagaimana kesibukan dan seperti apa gitu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan kita. Nah, seperti itu. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Pak. Iya, nama saya Rizky Wiryawan. Saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Masum University. Wah, sudah Bapak? Iya, itu cukup. Nanti kita mengalir. Sangat singkat, padat dan jelas ya untuk membuka kali ini. Nggak apa-apa, kan masih ada banyak nih waktu ya. Pertanyaan-pertanyaan Betul. Gimana nih Pak, untuk kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap banyak kegiatan. Betul sekali. Apalagi pada keadaan sekarang ya Pak ya. Ini nasional sedang ramai dengan pemilu, kita juga sama sedang ramai dengan pemilu. Betul sekali. Pemilu di ini panas di kita juga Nggak agak kalah seru nih. Betul sekali. Yang lupa latihan lah. Betul sekali, dan mungkin buat teman-teman semua juga udah pada tahu ya siapa sih yang nggak kenal gitu ya dengan sosok Bapak Rizky Wiryawan. Gitu. Banyak yang nggak kenal. Sudah terkenal ya gitu. Nah, mungkin langsung saja Bapak kita ke pertanyaan ya. Banyak yang bertanya-tanya gitu, Bapak ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan itu sudah berapa tahun sih Pak? Tepatnya pada saat kapan? Saya jadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu sebenarnya sejak MU berdiri ya. Jadi MU itu 2019. Tapi memang sebelumnya saat masih STKOM juga saya sudah jadi Wakil Direktur Bagian Kemahasiswaan. Iya. Jadi sekitar dari tahun 2016 ya sudah menangani kemahasiswaan gitu. Wih, keren. Jadi sudah sekitar berapa tahun ya? 4-7 tahunan lah ya. Iya. Wah. Nah, sebelum menjadi Wakil Rektor 3, Bapak selama di Masum ini menjabat sebagai apa sih Pak? Cerita dikit ya. Jadi dulu itu saya memang aktif di organisasi sebelum ke Masum. Dulu mungkin kenal namanya Ormas ya, Ormas. Organisasi masyarakat. Nasdem misalnya. Dulu masih Ormas nih, belum jadi partai nih. Nah, di sana saya kenal dengan beberapa tokoh Al-Masum yang bergabung di sana. Ya, ini masih Ormas ya, belum. Jadi kita nggak ngomong politik. Disclaimer dulu ya. Disclaimer. Nah, kemudian ketika Ormasnya bubar karena berpolitik, akhirnya saya direkrut oleh Pananang Masum saat itu. Ya. Kemudian awalnya saya di Preo dulu, jadi di bagian humas yang khusus menangani IO, menangani acara. Jadi sejak 2011 itu saya sudah terjun untuk menangani IO ya, sambil kuliah S2 saat itu. Kemudian 2014 lulus, dan kemudian sekitar 2 tahun kemudian setelah lulus masuk ke MU dan awalnya di bagian umum dulu ya, administrasi ya, baru kemudian diangkat menjadi wakil direktur bagian kemahasiswaan. Karena dulu nggak ada yang sanggup menangani mahasiswa mungkin. Melihat yang terjadi. Ini butuh kesabaran ya, betul. Betul sekali Bapak. Nah, selain menjadi Wakil Rektor 3 kan Bapak juga menjadi dosen Bapak ya, pada beberapa mata kuliah gitu. Nah, menurut Bapak sejauh pengalaman Bapak gitu ya, selama mengajar dengan menjadi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan ini, apakah menjadi penghambat, terganggu, atau jadi bagaimana gitu Pak? Karena memang tugas utamanya dosen ya. Betul. Jadi tugas utamanya dosen itu ada 3 tridharma ya,
pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi itu tidak bisa dilepaskan karena sudah melekat menjadi tugas dosen. Tapi ada tugas tambahan. Jadi sebagai wakil rektor itu sebenarnya tugas tambahan. Ya. Betul. Nah, kebetulan memang mungkin kalau mengajar setiap tahun akan seperti itu ya. Kita akan menangani dinamika yang sama. Kemudian hanya yang berganti mahasiswanya saja. Tapi materi yang kita berikan tetap disesuaikan dengan perkembangan terbaru, tapi intinya hanya ada penyesuaian kurikulum. Tapi yang menjadi berbeda adalah ketika kita aktif dalam kegiatan kemahasiswaan ya, karena tetap saja tiap periode, tiap tahun itu akan terus memiliki dinamika baru ya. Pertama itu yang challenging dan bikin saya terus merasa harus belajar ya. Dan juga saya juga memang suka sama aktivitas organisasi ya. Dan hanya lewat kegiatan kemahasiswaan ini saya bisa terjun langsung di kegiatan mahasiswa ya. Jadi tetap ter-challenge terus, tetap bisa bergaul dengan mahasiswa ya. Dan itu yang bikin seru sebenarnya. Jadi walaupun banyak masalah ya pasti karena ketika kita gabung di organisasi itu kita sedang menghadapi masalah ya. Betul. Karena kalau kita masuk organisasi tapi nggak ada masalah kita nggak belajar apa-apa. Betul. Jadi makanya nanti buat semuanya nih teman-teman yang ketika kuliah kalau ingin menghadapi real problem ya sebelum kerja ya, maka latihan dulu di organisasi. Di sini kita belajar bagaimana membuat keputusan secara cepat, berkomunikasi, kemudian mengatur orang ya yang tidak mudah ya. Betul. Dan ya intinya kita bagaimana caranya mencari solusi di tengah masalah gitu. Nah ini hanya bisa didapat di organisasi. Sebelum nanti teman-teman ketika sudah lulus akan terjun ke lapangan yang sebenarnya. Di sini latihannya di sini. Dan ya ini kalau di kuliahan kita hanya teori saja ya. Tapi kalau di realnya yang benar-benar, makanya banyak perusahaan itu mengutamakan pelamar-pelamar yang memiliki pengalaman organisasi karena mereka sudah punya pengalaman mengatasi masalah ya. Itu yang terbiasa. Jadi sudah terbiasa untuk memecahkan problem solving mungkin. Nah itu karena ini adalah pengalaman itu tidak bisa didapat secara teori ya. Jadi harus mengalami sendiri bagaimana keadaan di dunia nyata ya. Bagaimana sulitnya mengatur orang atau mengharapkan orang bersikap sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi itu realitanya. Maka nanti di dunia kerja akan menghadapi yang seperti itu gitu. Maka di Ormawa ini yang teman-teman mungkin hanya aktif di Ormawa sekitar 2-3 tahun ya. Tapi akan banyak pelajaran yang akan didapatkan itu. Pengalaman yang tidak didapat di textbook alamnya ya. Akan mengalami gesekan. Resiko lah Bapak ya. Resiko. Itu yang setiap kita terjun ke organisasi pasti akan menghadapi. Karena kita menghadapi setiap kali kita berhadapan dengan orang ya. Iya betul. Pasti akan menghadapi masalah ya. Ini kita baru ngurus Ormawa berapa orang DPM coba misalnya? DPM 16 ya. Udah ada masalah ya 16. Apalagi nanti meningkat lagi misalnya BEM itu 60 orang. Makin lebih masalahnya. Ini nanti meningkat lagi kemahasiswaan misalnya. Saya mengurusnya mungkin sekampus walaupun yang aktif mungkin nggak sampai 20%, 30% ya. Tapi bayangkan jika teman-teman nanti terjun di tingkat yang lebih tinggi, misalnya menjadi pejabat negara misalnya, presiden ya. Amin. Presiden itu mengurusi 270 juta gitu. Betul. Kita mengurusi yang 10-20 aja udah pusing gitu, apalagi yang mengurusi ratusan juta gitu. Jadi kita di sini kita juga belajar untuk menjadi wise, artinya melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih besar ya. Karena kalau kita jadi anggota biasa misalnya atau jadi rakyat biasa lah. Kita mungkin menilai pemimpin itu dari apakah kita terpuaskan atau tidak ya. Karena kenapa saya miskin misalnya pemerintah kerjanya apa sih gitu ya. Tapi kalau kita jadi leader nanti teman-teman sudah akan belajar bahwa
kita tidak akan bisa memuaskan semua orang ya. Betul. Jadi nanti teman-teman belajar di organisasi bahwa ketika menjadi leader, menjadi pengambil keputusan, harus dihadapkan pada situasi yang tidak ideal. Betul. Ya. Maka siap-siaplah, pasti akan ada yang namanya pihak-pihak yang tidak puas. Tapi bagaimanapun kita harus membuat keputusan yang bisa menyeimbangkan itu semua, mungkin bermanfaat. Bermanfaat. Jadi for greater good, untuk kebaikan yang terbaik buat semua orang. Ya. Tapi memang yang saya rasa gitu Bapak ya, untuk diri saya pribadi khususnya, memang kalau misalkan ikut organisasi ini kayak belajar pemerintahan gitu, kayak ibaratnya kampus ini jadi miniatur negara gitu. Dan DPM itu sebagai DPR mungkin ya, karena legislatif, dan BEM itu sebagai eksekutif, para presiden dan jajaran menteri kabinetnya gitu. Dan tidak mudah ya itu ya. Jadi karena dengan skup yang kita ini anggapnya kita masih skup yang sangat kecil. Betul. Dengan skup yang kecil ini sudah sulit ya. Betul. Jadi kita dengan kondisi seperti ini, kita juga tidak akan terlalu mudah menjudge orang yang ada di posisi yang sama di tingkat yang lebih tinggi. Betul. Oh, kenapa DPR teh kayak nggak ada kerjanya gitu, padahal mungkin mereka juga punya tanggung jawab yang besar. Walaupun mungkin banyak minusnya ya, tapi tetap tanggung jawabnya atau tingkat stressfulnya juga lebih tinggi gitu. Dan latihannya di sini. Jadi kita nggak bisa langsung kalau kita secara instan misalnya Revina tanpa pernah jadi pengurus organisasi, misalnya loncat menjadi DPR, maka tidak akan valuable ya. Artinya semuanya akan diasah di organisasi yang secara bertahap, dari yang kecil dulu, sedang, nanti ketika sudah sampai di organisasi yang tinggi itu akan sudah matang. Betul. Jadi disinilah saatnya untuk mengasah diri itu dengan segala kondisi yang ada lah, karena kita tidak akan menghadapi situasi yang ideal ya. Nah kemudian kan tadi setelah mengulik sedikit mengenai Bapak gitu ya, tentang Bapak pernah mengikuti organisasi gitu ya Pak, Ormas. Nah menurut Bapak sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan gitu, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai organisasi yang ada di kampus ini? Ya menurut saya setiap tahun mengalami perkembangan ya, ada dinamikanya, tapi yang pasti kita berusaha supaya setiap tahun organisasi kemahasiswaan ini terus berkembang ya, dan orang yang aktif di sana juga semakin banyak gitu. Jadi harapan saya memang semakin banyak orang yang aktif di organisasi, apakah itu HIMA, apakah itu UKM, apakah itu BEM ya, semuanya sesuai dengan minatnya masing-masing, mengembangkan soft skillnya di sana, dan sebisa mungkin juga belajar mengadakan event ya. Ini walaupun kita terbatas sumber dayanya, tapi jangan bergantung pada sumber daya yang kita miliki ya. Kalau untuk bikin acara tanpa biaya juga bisa ya. Tapi itulah tantangannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu dengan resource yang terbatas. Jadi kita berusaha untuk menggali kreativitas sebesar mungkin, karena harus dihadapkan pada situasi itu. Dan saya di kemahasiswaan ini sesuai dengan harapannya Mas Menteri ya, bahwa ada 4 skill yang akan dibutuhkan di abad 21. Ini selalu saya ulang-ulang, jadi visi misi kemahasiswaan ini untuk mencapai memiliki 4C ya: critical thinking, creativity, kemudian communication, dan collaboration ya. Ini 4-4-nya harus dimiliki buat seseorang untuk bisa survive di abad 21 ya. Kemampuan komunikasi, communication, critical thinking, berpikir kritis. Jadi semua informasi yang kita dapat itu tidak langsung kita telan ya, tapi kita olah dulu. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah ya. Collaboration, nah ini penting ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mencapai puncak tanpa collaboration ya. Ada 2 pilihan ya untuk bisa naik ya, dengan collaboration, dengan merangkul orang, dengan kerjasama, atau dengan menginjak orang ya. Nah itu pilih yang collaboration. Ada yang orang mesti menjatuhkan seseorang untuk bisa naik. Ada. Tapi mungkin akan banyak musuh gitu. Jadi sebaiknya mulai dari organisasi, mulai dari collaboration. Jangan ego ya, jangan menggunakan ego. Kemudian juga tadi creativity, karena
seorang yang sekarang bisa menjadi miliuner misalnya, menjadi orang terkaya di dunia ya orang yang kreatif gitu. Orang yang bisa berpikir di luar dari apa yang orang lain pikirkan. Betul. Nah, itu yang tujuannya ke sana aja. Jadi kalau kita bikin program nanti Ormawa tujuannya harus ke sana, harus ke 4C. Jangan sampai jangan-jangan saya sedang memperjuangkan ego saya nih, bukan memperjuangkan kepentingan dari organisasi atau kampus misalnya ya. Jangan sampai seperti itulah. Semuanya kita bareng-bareng di sini yang menjadi ciri khas MU mungkin dibanding kampus lain. Kita tidak bersaing antar Ormawa ya. Kalau bersaing untuk yang terbaik boleh lah, karena ada Islam ada apa namanya? Berlomba untuk apa namanya? Fastabiqul khairat ya. Jadi berlomba dalam kebaikan bisa, boleh ya. Jadi kita berlomba sekreatif mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Tapi kalau lombanya atau bersaingnya untuk saling menjatuhkan, saya rasa memang mau dapat apa sih? Gitu. Betul. Ya. Tujuannya itulah apa? Jadi harus teman-teman sadari yang di organisasi bahwa prinsip bergabung di organisasi adalah untuk contribute ya, untuk berkontribusi. Betul. Apa yang kita miliki ya. Betul. Waktu kita punya, kita bisa kontribusi waktu, kita punya uang, kontribusi uang, kita punya tenaga ya. Pikiran mungkin. Pikiran juga bisa. Jadi jangan bukan untuk mencari keuntungan ya. Jadi apalagi mengharap imbalan. Ya memang ada imbalannya, tapi jangan jadi niat di awal bahwa saya masuk organisasi pengen dapat uang gitu ya. Jangan jadi niat awal di situ. Jadi awalnya kita kontribusi dulu apa yang kita miliki. Nanti sesuai hukum alam pasti Allah juga akan memberikan apa yang setimpal buat kita ya. Kalau kita kontribusinya banyak, mungkin kita nggak akan dapat langsung uang sekarang ya. Tapi mungkin ada jaringan yang kita dapat ya. Nah, akan membantu kita ketika nanti setelah lulus atau jadi apa seperti apa. Pasti itu intinya tidak ada yang percuma lah dalam berorganisasi ya. Salah satunya relasi Bapak ya. Relasi juga kan merupakan suatu rezeki juga ya, yang tidak semua bisa orang dapat gitu. Betul. Jadi nanti kerasa lah pentingnya relasi ya. Jadi orang-orang yang kita temui saat ini mungkin nggak penting dia mah gitu ya. Tapi nanti siapa tahu beberapa tahun kemudian dia jadi apa dan kita akan butuh bantuan dia gitu. Dan ini jadi teman-teman untuk gabung di Ormawa itu salah satu tujuannya adalah untuk meluaskan jaringan tadi ya. Jaringan itu kekayaan ya. Jadi semakin banyak jaringan kita, semakin kaya kita sebenarnya. Semakin besar juga peluang kita untuk untuk bisa sukses gitu ya. Karena orang yang walaupun kita introvert misalnya tetap gaul mah harus gitu ya. Walaupun introvert gaul harus. Dari Teh Silva, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ini Pak, kan Bapak ini sibuk ngajar juga ya Pak. Terus apakah Bapak terganggu dengan sebagai wakil rektor 3? Itu mungkin sudah dipertanyakan. Tidak terganggu. Tidak terganggu ya, maaf Bapak. Ya saya sekarang jadi kesibukannya ya memang sedang studi juga ya. Jadi saya mengurangi jam mengajar ini karena harus ngejar target juga untuk beres. Ini juga kemahasiswaan juga harus tetap dikerjakan ya. Jadi ya harus bisa bagi waktu gitu. Jadi tapi mohon maaf juga kalau misalnya nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin saya mesti terus di reminding ya, kalau ada yang beberapa harus saya tanda tangani atau saya proses tapi agak terlambat, silakan dikejar aja ya gitu ya. Diingetin lah, saya open lah. Tapi Bapak emang responsif gitu. Alhamdulillah. Kalau misalkan Bapak punya tagline saya orang yang responsif, emang betul gitu. Kalau ketika dibutuhkan pada gitu selalu ada gitu. Cepat lah untuk kalau misalkan kita butuh apa-apa itu. Ya, bagian dari pelayanan ya. Jadi memang karena kita tanggung jawabnya di kemahasiswaan, maka harus pengennya memberikan servis terbaik buat mahasiswa gitu ya. Jadi ya harus selalu standby untuk dihubungi gitu. Walaupun malam-malam saya masih ini sampai ngobrol sama ketua KPU ini sampai jam 2 malam kemarin. Malam sekali karena problematika dan dinamika yang terjadi ya. Itu resiko lah ya.
kita nikmati semua proses itu ya. Apakah nanti hasilnya seperti apa ya, let's hope for the best aja. Kita percaya bahwa di balik semua masalah pasti ada solusinya. Betul, gitu ya. Pak. Jadi teman-teman semuanya jangan overthinking ya. Nanti gimana, tenang aja. Iya, gitu. betul. Ya kalau memang kita salah mengambil keputusan ya ada konsekuensi gitu ya. Itu mah hukum alam lah ya. Jadi karena ini pada gede nih mahasiswa. Ini beda sama siswa ya. Kalau siswa kan disuruh kemudian ketika dia salah bisa marahin gitu ya. Tapi kalau mahasiswa kita akan kasih beberapa option, pilihan. Setiap option ada konsekuensinya ya, mereka bisa memilih. Tapi kita sifatnya di mahasiswa ini bukan untuk menyuruh ya. Tapi memfasilitasi supaya mahasiswa bisa berorganisasi dengan baik. Betul. Mungkin yang terakhir gitu ya Pak ya, pertanyaan terakhir sebagai penutup dari section DPM ngobrol antara Ketum PSDM dan Warek 3 bidang kemahasiswaan. Pesan dan kesan enggak sih, lebih ke pesan aja sih Pak. Pesan dari Bapak selaku bidang kemahasiswaan untuk Ormawa yang ada di Universitas Masum gitu Pak. Ya, tadi pesan saya sebenarnya jadi pertama kita ketika berorganisasi harus punya tujuan ya. Tujuannya apa? Membesarkan organisasi. Caranya apa? Dengan kontribusi ya. Jadi kalau ada mungkin kita menemukan orang-orang yang di organisasi tapi nggak aktif ya atau tidak berkontribusi, ya itu seorang pemimpin harus berani untuk mengevaluasi gitu ya. Harus berani lah. Jadi walaupun akan menyakitkan orang tapi kita harus bisa bikin keputusan gitu. Karena kunci buat jadi pemimpin ini dikatakan oleh RK ya dan Kamil ya adalah making decision, bikin keputusan gitu. Pemimpin yang bagus, pemimpin yang bisa bikin keputusan yang bagus. Pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang ragu atau bikin keputusan yang salah gitu ya. Tapi keputusan yang bagus itu hanya bisa didapat dari experience. Jadi jam terbang berpengaruh ya. Kalau dia sering dapat masalah, kemudian sering bikin solusi, maka akan terlatih si otaknya untuk memberi solusi secara cepat gitu. Dan harus siap dengan resiko ya, karena kita ketika aktif organisasi mungkin pasti akan menemukan yang namanya kesalahan ya. Apakah itu yang dari kita, apakah dari orang lain atau dari faktor lain gitu. Nah itu harus bisa diselesaikan secara cepat ya. Tadi berpikir secara cepat, secara kritis ya. Dan jangan ego ya. Karena salah satu yang merusak organisasi adalah ego pribadi ya. Ketika dia merasa kepentingannya tidak diakomodir, kemudian dia melawan gitu atau merusak si organisasi gitu ya. Itu sikap yang sangat tidak diharapkan dari seseorang ketika dia aktif di organisasi ya. Jadi jangan sampai saya mah di organisasi tadi pakai gitu ya misalnya ya. Padahal gini ya, mungkin teman-teman juga mungkin pernah merasakan ya bahwa ada orang yang kerjanya bagus ya. Dia ada dua orang ya, ada orang yang kerjanya bagus sama orang yang nggak pernah kerja ya. Kira-kira kalau kita punya project, kita akan ngasih ke yang bagus kerjanya apa yang nggak bagus? Yang bagus. Yang bagus ya, artinya betul. Ketika kita dapat banyak kepercayaan, itu artinya kerja kita bagus ya. Tapi kalau ketika kita nggak pernah dikasih amanah apa-apa, nggak pernah dikasih tanggung jawab apa-apa, nah kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan kita kerjanya nggak bagus. Gitu. Nah disinilah kita belajar itu di organisasi ya. Ketika kita misalnya dalam organisasi ini banyak dikasih tanggung jawab, jadi ketua panitia, jadi apa, artinya ya kita diakui bahwa kerjanya bagus. Jadi bukan kita yang bicara ke orang ya, saya mah kerjanya bagus gitu, enggak ya. Tapi orang lain yang akan menjudge kita. Betul. Apa bentuk kepercayaan orang ada ketika orang memberikan kita pekerjaan. Jadi kalau di kantor misalnya nanti di kantor udah kerja misalnya tapi nggak pernah dikasih kerjaan, itu bukannya alhamdulillah ya. Evaluasi diri. Tapi kalau kita banyak dikasih pekerjaan mungkin asal jangan terlalu banyak juga ya. Kalau terlalu banyak juga tetap nggak beres nanti. Tapi kalau kita diberi kepercayaan artinya pekerjaan kita diakui bagus ya. Walaupun mungkin nanti
teman-teman juga pasti akan menemukan titik di mana teman-teman merasa lelah atau misalnya capek atau misalnya diperlakukan tidak fair misalnya, itu pasti ya, itu dalam suatu kehidupan pasti akan merasa seperti itu, ya itu harus tetap dipandang secara positif ya. Oh mungkin ini saya perlu perbaikan diri dan sebagainya. Itu kita sama-sama belajar lah ya. Jadi tadi ego, yang satu lagi kunci untuk bisa survive di organisasi adalah 4C, prinsip 4C. Satu lagi jangan baper itu aja. Oh, jangan baper. Oh, ke organisasi iya. Kalau itu apa 21. Jangan baper ya. Jadi kalau misalnya tersinggung dikit ya nggak apa-apa lah. Mungkin orang lagi hurry atau apa gitu ya. Jangan langsung dibawa ke hati kemudian jadi masalah pribadi gitu. Jangan sampai ada masalah pribadi di organisasi ya. Atau kayak pendapat yang tidak diambil gitu, Pak. Iya. Jangan sakit hati. Banyak aktif di organisasi ya, dan salah satu yang saya rasakan orang yang tidak bisa survive adalah ketika orang mudah baper di organisasi ya. Dia akan walaupun dia pintar, walaupun dia bagus kerjanya, tapi kalau baperan mah nggak kepake lah gitu ya. Menciut. Ini pengalaman ya. Jadi kita butuh orang yang nanti bisa kerja ya, bisa menjadi leader, bisa berpikir secara cepat, bisa membuat solusi, dan ya dia punya prinsip. Jadi punya integritas. Jadi misalnya nggak korup dan sebagainya, itu ya pasti insya Allah akan ketika lulus nanti tidak akan susah buat bekerja lah. Ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita disampaikan oleh Bapak M. Rizky Wiryawan, karena waktunya juga yang terbatas ya. Bapak ini sungguh sibuk gitu. Oh enggak sibuk ya. Mau dilanjut aja. Dilanjut sampai subuh. Kalau kita ngobrol off air bisa panjang lah. Iya. Siap. Bisa sampai besok juga ya. Ya, mungkin itu jadi penutup ya, narasi penutup dari podcast DPM Mengobrol episode kali ini. Episodenya episode eksklusif ya, karena bintang tamunya dari Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan gitu. Nah, mungkin cukup sekian podcast pada episode kali ini. Saya Rifna Rusmayanti dan saya Silpa Wardatusania. Saya Rizky Wiryawan. Kita bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama.